Banting dibantu? Ingat gak yang saya pernah cerita sama Miss yang bentar dulu, itu loh Jangan yang disebuliin tuh suami saya. HP-nya jangan disebuli. Jangan deket-deket handphone-nya. Kenapa Mbak? Yang kalau seandainya mantannya suami saya itu sering datang ke rumah waktu itu. Oh ya, masih ingat. Mantan istrinya datang ke rumahmu. Itu? Iya benar. Terus? Terus aku kan rundingan sama suami aku. Aku ngomong sama suami, ini gimana? Kamu mau ngomong nggak sama istri kamu? Misalnya sama ibunya anak-anak. Itulah Miss. Aku nggak suka kalau kayak gini terus. Oke. Aku capek. Aku tuh benar capek. Aku bertahan 1 tahun cuman ngelihat gitu loh, ngelihat kalian gitu loh. Sebenarnya, maksudnya tuan rumah di sini tuh siapa? Aku pun nggak tahu. Aku pun emosi gitu loh ya Miss. Aku emosi gitu loh. Ini rumah saya. Gitu loh. Kalian tuh cuma numpang. Oh iya, kamu ngomong kayak gitu? Ya memang buktinya mereka tuh numpang kan Miss. Iya, tapi kan nggak perlu ngomong kayak gitu. Terus? Karena udah kayak hatiku udah capek banget Miss. Okay. Sebelum puasa itu kan aku udah ngomong, Mas, aku kan bilang sama suami, boleh nggak sih pertemuan ini diakhiri gitu, kalau mau ketemu itu di luar, jangan selalu di rumah gitu loh. Oke, setuju. Ini udah mau sebulan puasa gitu Miss, gak enak sama tetangga gitu, gak enak sama ibu saya gitu. Tolong hargai ibu gitu. Terus dia bilang, iya Dek, katanya nggak lagi. Tapi saya lihat CCTV tetap ada lagi Miss. Pernah itu CCTV dicabut. CCTV dicabut? Emosi. Iya. Wah. Jadi kan aku tuh nggak bisa ngeliat Miss. Wah. Lu kenapa dicabut? Aku pun nggak tahu. Makanya aku tuh kayak emosi banget gitu loh Miss. Paham sih, paham. Kan kalau emosi banget gitu loh. Itu kan rumah aku. Kalian kok kayak seenaknya banget gitu loh. Dikasih hati gitu, mintain jantung. Paham sih, paham. Terus? Orang tuh sabar ada batasnya gitu. Betul. Ada batasnya. Aku suka, secinta-cintanya aku juga, aku bukan perempuan yang paling goblok. Kamu bisa ngargain ibu aku nggak sih? Ibu aku tuh ada di situ, masih hidup. Kamu tahu nggak sih tetangga ngomong apa sama aku? Dia alasannya itu ibunya anak-anak. Ya aku bilang sama dia, kalau seandainya kan kamu masih sayang sama ibunya anak-anak, silahkan balik lagi. Aku nggak mau kayak gini. Keluar dari rumah aku nggak mau. Betul. Angkat kaki. Betul. Angkat. Gak mau. Aku sabar, aku udah habis. Aku 1 tahun menikah sama kamu. Kamu kayak gini tuh. Kalau kamu masih sayang sama istri kamu, silakan balik lagi. Aku nggak mau. Ini. Betul. Aku capek. Ambil anak. Silakan. Itu bukan anakku. Betul. Keluar dari rumah sini. Betul. Mereka ngomong dari halus, baik, sampai udah bener-bener kayak kesabaran aku hilang banget Miss. 3 hari itu berturut dan 1, 2, 3 sampai ke 4 tuh setiap itu CCTV udah dimatiin. Terus dia bilang sinyalnya nggak ada lah, apalah ini. Aku tuh tahu sinyal wifi-nya. CCTV itu kalau itu pasti kan nggak ada sinyal. CCTV itu ibaratnya kalau seandainya mati lampu tetap nyala, masih bisa merekam. Jangan banyak alasan Mas gitu. Kalau kamu masih cinta sama suami kamu, kalau kamu masih mau sama ibunya anak-anak, silahkan, mangga Mas, mangga. Aku nggak akan ngelarang Mas. Aku udah capek. Sabarku ada batasnya. Sebelum Lebaran kamu angkat kaki dari rumahku. Jangan sampai aku panggil RT RW dari sini. Terus istrinya tuh Miss, kayak orang nggak tahu diri banget, tahu nggak sih Miss?
Bukan istrinya sayang, mantannya, istrinya kamu. Mantan istrinya itu loh, Miss. Kayak nggak tahu diri banget tuh. Seenaknya ngomong ya, teleponan sama aku, Mbak, aku kan cuma mau lihat anak-anak, Mbak. Kenapa sih kayaknya dipermasalah? Enggak, aku nggak pernah masalahin anak-anak, Mbak. Aku bilang, kamu mau ngeliat anak-anak kan silakan di luar. Aku nggak ngelarang. Itu anak kamu. Berarti Aku nggak pernah mereka itu marah. numpang hidup di kamu. Kalau sorry. Miss Yuni cuman pingin bilang, berarti mereka numpang hidup di kamu. Lah kalau mereka masih cinta, ngapain datang ke rumahmu? Satu. Dan yang Iya, kedua, makanya. ibumu masih hidup loh. Lah emangnya menyaksikan menantunya kentu sama orang lain kan ya aneh toh. Ya jelas ibumu sakit hati Iya, lah, Dok. Sementara yang cari uang kamu. Iya, yang buat aku emosi itu ibu aku sampai nangis teleponan sama aku itu loh. Sampai aku tuh kayak ya awal-awal Ramadan ya udah oke lah ya. Cuman sekarang itu sering matiin CCTV gitu loh, Miss. CCTV sering dicabut gitu lah. Jadi aku tuh emosinya tuh di situ. Batas sebaran aku bilang sama pengacara aku pengen cerai sama kamu, aku udah nggak mau sama kamu. Terus laki-laki itu bilang apa sama aku? Emang kamu mau bayar berapa talak aku? Dia bilang gitu, Miss. Wah, manuknya berharga sekali ya. Dia yang salah, dia minta uang, kaplok dia sih. Terus aku bilang sama suami aku, semenjak aku nikah sama kamu ada nggak nafkahin aku? Nggak ada kan? Kamu tinggal di mana? Di rumah aku kan? Makan tidur kamu di mana? Di sini kan? Sama anak-anak kamu aku pernah ngungkit enggak? Sedangkan kamu loh, dari nol, dari kamu nggak punya apa-apa. Gitu loh, Miss. Dari kamu tuh nggak punya apa-apa gitu loh. Kok banyak laki-laki yang nggak punya muka ya? Banyak laki-laki yang mau kondo ya? Mau kondo aja ya? Iya, iya sih kayaknya. Enggak sih, iya sih kayaknya. Gimana? Dari aku yang nangis, bener-bener nangis setiap malam sampai aku tuh udah air mata udah habis gitu loh. Wah, malam ini ceritanya semua tentang rumah tangga ini. Waduh, jadi sedih saya. Oke, terus? Terus kan dia bilang talaknya, kamu mau bayar berapa talakku? Aku udah nggak usah bayar talak kamu. Aku bukti CCTV full katanya. CCTV udah dihapus semuanya. Tenang, aku masih ada bukti-buktinya. Kau jangan takut. Kau jangan takut. Tinggal aku pengacara aku tinggal ngurusin sama kamu saja. Pokoknya aku bilang akhir bulan ini kamu harus tempat tinggal rumah ini harus kosongin, aku bilang. Kamu cuma bawa kontol gitu di rumah aku. Oke, jangan bahas kontol ya. Oke, intinya adalah nggak apa-apa. Kamu nikah berapa lama sih sayang? Kan 1 tahun ya? Aku kan LDRan, Miss. Aku kan nikah 2 bulan pergi lagi ke Taiwan. Aku pernah cerita sama Miss itu. Iya, maksudnya kan setahun ini kan? Iya, benar. Iya kan masih 1 tahun kamu nikah, otomatis kan kamu belum punya anak. Belum punya anak aja dia perlakuannya seperti itu, Ndok. Lah gimana kalau kamu tubuhnya sudah mekar kayak saya gini? Nah ditinggal sama dia, Ndok. Lah kamu masih cantik semlohe gitu, punya uang, ditinggalin. Kalau memang istrinya lebih enak, ngapain mencari kamu? Aduh. Anak. Ya makanya, dia bilang gini katanya. Kamu itu ibaratnya gimana sih katanya? Orang kok nggak pernah bersyukur, suami tuh nunggu di sini emang. Bajingan, aku bilang. Aku tuh nggak pernah bisa ngomong kasar sama suami, cuma aku tuh bener bikin. Kan kamu kemarin bilang masih mencintainya, Dok. Kan kamu bilang sangat mencintai suamimu. Kenapa sekarang sudah berubah? 2 minggu sudah berubah. Karena apa, Miss? Posisinya tuh gini. Gimana? Ibu aku udah sampai nangis, Miss. Ibu aku tuh waktu itu kan masih bisa bernapas lah, aku tuh masih bisa nahan gitu loh, Miss. Masih ngomong secara halus gitu loh akunya tuh. Masih bisa ngomong nada dideringin gitu. Dia masih bisa ngomong halus gitu. Aku udah bilang waktu terakhir aku ngomong sama Miss itu kan. Kamu masih cinta waktu itu? Masih cinta dengan burung perkututnya gitu loh. Aku bilang sama terus? Aku bilang sama Mas, gitu. Aku bilang, boleh nggak sih kalau ibunya anak-anak datang ke rumah itu keluar gitu, kan udah mau masuk Ramadan, nggak enak dengerin orang malu sama ibu gitu loh. Iya deh katanya. Iya Miss,
Iya, nah itu tuh terakhir tuh seminggu tuh seminggu terakhir itu lah ya, jarang ke rumah. Jadi mereka keluar, cuman mereka keluar bertiga keempat kayak anak, kayak kumpul keluarga. Kamu ya di luar kita nggak tahu kan, Miss. Kita di luar nggak tahu intinya. Nah, terus ibaratnya kan walaupun mati lampu ataupun apa kan CCTV tetap nyala, Miss. Nah, aku dengerin rekaman di mereka gitu loh ya. Terus ibaratnya posisinya itu loh ya, ada sesekali itu CCTV, Bun, dia panggilnya Bunda ya. Ya, Oke, terus? Bun. Aku bilang ya, aku suruh nyebut. Nah, ada yang bilang ya namanya tetangga kampung lah ya. Aku ngeliat suami kamu jalan sama mantan istrinya. Emangnya nggak apa-apa? Ya udahlah gitu lah. Ya masih berimbing-imbing lah, Miss. Nah, terakhir ini katanya mau rujuk sama istrinya gitu loh. Ya belum, kayak orang bilang kan, orang zaman dulu bilang katanya kalau seandainya kamu nikah sama istrinya, laki-laki dan perempuannya itu harus nikah sama orang lain dulu baru bisa rujuk, Miss. Gitu. Jadi kamu diperalat? Aku pun nggak ngerti intinya, Mas. Intinya aku nggak ngerti lah ya. Ada orang bilang begitu, tetangga aku lah ya. Pokoknya ada lah yang bilang katanya pasti gini-gini. Ya aku mah ya silahkan, aku sampai bilang sama suami aku, udah lah Mas, udah capek aku kayak gini. Kalau kamu mau balikan lagi sama mantan istri kamu, silahkan. Aku nggak mau sama kamu lagi. Tolong angkat kaki dari rumah ini rumah saya. Kalian tuh numpang di rumah. Aku tuh kasih rumah ini. Rumahku 2 lantai, Miss. Di rumah ini karena aku sayang sama kamu, sayang sama anak-anak kamu. Aku anggap anak-anak kamu seperti anakku sendiri. Tapi kalian itu kacang lupa kulit, tau gak sih? Dikasih tumpangan, malah masukin orang lain di tempat ini. Kalian tuh nggak mana? Ya udahlah, lepaskan saja kalau memang seperti itu. Karena aku kemarin masih mendengarkan kata-kata penuh cinta dari kamu ya. Bagaimanapun kamu sangat mencintai dia, tapi di akhir-akhir ini kata-katamu lebih banyak sakitnya. Jadi ya udahlah, ya sudah lepaskan, dan ini cara Tuhan untuk kamu, karena kamu sebagai seorang perempuan yang berjuang sendiri, daripada hartamu dihabiskan oleh dia saat melakukan perpisahan. Ada harta gono gini kan, lebih baik sekarang berpisah atau sayang. Kalau memang dia bukan jodohmu, setidak-tidaknya kamu pernah merasakan manuknya. Manuknya juga cilik kok. Aduh, manuk cilik kamu aja terus konyong-konyong koder mencintainya. Sekarang bilang cilik, kemarin kau bilang cinta mati kau padanya. Alah kamu ini. Hah? Aku masih perawan, masih rapat. Iya. Enggak. Makanya ya udah, kan berarti Tuhan izinkan kamu mencari yang lain toh, karena belum jodohmu, ya tak? Katanya dia gini, Miss, mau sebarin foto-foto aku selingkuh katanya di Taiwan. Matamu picak, selingkuh ke kucing, aku bilang. Selingkuh. Aku lu kesel banget, alasannya banyak banget katanya. Terus dia kan pengacaraku kan ke rumah gitu loh sama Pak RT, suruh dia keluar gitu lah. Terus alasan suami aku tuh karena aku tuh belum cerai katanya sama dia, aku nggak bisa keluar dari sini. Itu, Miss. Jadi kayak nguasain rumah aku kan. Iya, berarti kan dia bukan sayang kamu, dia sayang rumah kamu. Udah bergaya, udah foto-foto di rumah itu diusir, ya jelas malu lah. Mau ditaruh di mana muka aku? Aduh, cowok mau kondo ini macam-macam aja. Tolonglah jaga diri. Jika kamu tidak bisa cari uang, jagalah istrimu. Jangan mau kondo. Aku tuh mataku tuh kecolok apa gitu loh. Ya nggak tahu. Di Taiwan tuh ganteng gitu loh. Gak tahu kamu. The power of LDR-an kamu itu. Ganjen kamu itu. Sudah punya anak kok mau. Hah? Dia lebih dewasa loh, Miss, dari aku. Lah iya sudah tahu cilik gitu. Kamu masih cinta mati kemarin. Bener gak? Masih sempet-sempetnya saya bilang nyari bukti, padahal bukti udah ada. Iya, itu alasan kamu aja. Itu alasanmu saja. Bener nggak?
Kamu itu mencari pembenaran bahwa dia sudah menyakitimu, tapi kamu selalu bilang kau masih mencintainya. Wah. Mencintai orang yang salah tuh begini tuh. Udahlah. Aku pernah ya, aku pengen ambil pelampiasan gitu loh, Miss, berhubungan intim sama garangan. Bener, aku tuh pengen banget, Miss. Jangan. Miss, aku takut. Jangan, Dok. Jangan. Saya nggak setuju itu. Rasanya sakit banget tau, Miss. Jangan. Rasanya tuh kayak, Jangan. apa ya, nggak bisa berkata-kata, dadaku tuh sakit banget tau, Miss. Jangan. Oke, sebentar. Orang lain boleh bersalah, tapi kita jangan pernah melakukan kesalahan. Orang lain akan menerima karmanya. Tapi jika hari ini kamu mencari pelampiasan laki-laki lain, ingat loh, orang yang melakukan dengan baik-baik, menikah baik-baik, tidur baik-baik dengan doa, itu angel dapat anak. Tapi orang yang melakukan persetubuhan yang tidak dihalalkan, itu sangat mudah sekali untuk hamil. Sangat mudah sekali dapat penyakit. Jangan loh, saya ingetin kamu loh. Jangan. Saya nggak setuju itu. Saya nggak setuju. Jangan cari pelampiasan dengan garangan yang lain. Jangan ya. Enggak. Nanti kamu dapat penyakit loh. Jangan dok. Ya makanya aku takut hamil banget, Miss. Ada teman-teman aku yang ngajakin ke XO gitu loh. Jangan dok. Jangan hancurkan dirimu karena laki-laki itu. Tuhan sedang sediakan seorang yang lebih baik dari semua itu. Jangan cari pelampiasan. Konsekuensinya kamu sendiri loh. Konsekuensinya ada di kamu loh. Bener. Jangan. Ngerti nggak? Iya, Miss. Makanya aku tuh sampai sekarang kayak sedih tuh udah nggak ada, Miss. Cuman dengkel aja hatinya itu sampai sekarang masih ada, Miss. Ya wajar. Sedih tuh udah habis, sedih. Wajar. Gak tahu kenapa dengkel emosi itu tuh masih ada gitu loh. Wajar sayang. Sakit itu wajar karena akan membuat kamu lebih mampu bertahan lagi. Tapi untuk melakukan kesalahan yang lainnya saya nggak setuju. Enggak, aku tuh pengen dia keluar dari rumahku tuh gimana gitu loh caranya. Jangan, itu aja. Dia tuh nggak mau. Dia nggak mau keluar rai gedek mah. Rai gedek itu apa, Mas? Nggak punya muka tembok itu nggak tau malu. Enggak, aku pengen ngomong, kita kan maksudnya belum punya kakak gitu loh kan, kita dikasih cuma 2 bulan, jadi maksudnya tuh dia belum pindah KTP gitu loh. Ya udah suruh keluar kan aman, Mbak. Kan dia belum pindah kakak. Iya. Ya udah, kakaknya kan sama istrinya yang lama, ngucir aja. Enggak tahu. Aku pengennya tuh udah selesai. Maksudnya aku tuh pengen sama dia tuh udahlah, kita kalau kamu masih sayang sama istri kamu ya mangga gitu loh, Miss. Maka dari itu kamu harus tenang. Inilah cara dia untuk memanfaatkan. Kamu akhirnya kan marah-marah sama dia, ingin mengusir dia. Itu tandanya kamu masih cinta. Itu prinsipnya laki-laki. Kamu cari gara-gara aja, pingin marah. Kamu lo masih cinta, paham gak? Suruh RT yang ngusir dia, selesai. Kita tidak ada kakak. Rumah itu rumah saya. Ngerti gak? Jika kamu telepon dia dan maki-maki dia, marah-marah dia, laki-laki itu lucu, Mbak. Kalau kita marah-marah sama dia, maki-maki dia, dia kira itu kita masih cinta dia. Dia GR, PD, cerita sama orang, dia lo masih telepon-telepon marah-marah. Dia pura-pura aja, dia cari pelampiasan. Ngerti nggak? Iya. Jangan lakukan itu. Jangan marah sama dia. Suruh Pak RT atau ibumu yang usir dia atau keluargamu. Selesai. Ibuku tuh susah, Miss. Ibu tuh orangnya pendiam, gak mau gitu loh. Ngerti ya? Sudah nyuruh Pak RT kasih uang. Bantu saya Pak RT. Ya udah lagi kontakan sama Pak RT. Ya udah. Jangan dikasih uang laki-laki itu. Aku nggak pernah kirim, dia nggak pernah kirim uang. Cuman kan karena posisinya aku dulu kan modalin dia, Miss, masuk ke Pertamina itu kan banyak, 30-35 lah. Cuman karena udah kerjanya bagus, istrinya yang nyerimpet gitu loh. Mungkin istri pengen balik lagi, aku nggak tahu. Ya pengen balik lagi lah, ya jelas pengen balik lagi lah. Ya udah kan aku bilang udah lepasin, udah ikhlasin 35 juta itu, ya udah gitu. Ya ikhlasin udahlah, terserah. Ya 30 juta adalah 35 juta, ya udah gitu loh, kita jalanin 2 bulan itu. Ya udah terserah.
Ya udah, harga manunya dia berarti 35 juta itu loh, kamu bayar cash kontan. Iya, udah Ya Mas, udah. aku udah capek. Ya Yang udah. bikin sakit hati itu loh, Miss, rumahku itu astagfirullahaladzim, kitchen set dapur, pokoknya berantakan semua, Miss. Rusak Udah, semua, nggak usah beneran. mikir itu. Udah, nggak usah mikir itu. Yang penting bagaimana caranya dia keluar. Oke. Apapun yang rusak di situ bisa diperbaiki. Yang penting hatimu yang nggak Kalau rusak. Ngerti? maksudnya tuh kalau seandainya kan apa ya, ya kalau maksudnya gini ya, kan kalau seandainya kan RT RW juga harus dikeluarin paksa gitu ya, atau gimana ya, udah rundingan sih tapi dia tetap nggak mau keluar gitu loh. RT RW Minta bantuan polisi itu juga loh. Minta bantuan polisi loh. Karena dia emang sudah bisa, Miss. bisa lah. Kan suruh Maksud pindah dia, apa? suruh keluar kan. Ya kamu coba berbicara dengan pemuda desa, Pak RT sama Pak RW. Karena dia kan selalu datang sama istrinya. Mantan istrinya datang. Laporannya apa? Loh, laporannya karena istrinya selalu datang, kan tidak diizinkan. Itu rumah saya. Oh, jadi bikin laporannya istrinya selalu datang gitu ke Lah kan polisi. ada buktinya toh. Ada Ya CCTV udah, ada. ya udah. Enggak, maksudnya tuh aku tuh kalau dia nggak mau keluar, aku mau lapor polisi, tuh laporan aku tuh apa gitu Karena loh. mengganggu, Dok, itu rumahku. Saya tidak Oh. mengizinkan orang datang. Boleh kan? Itu rumah saya. Oh gitu. Oh. Karena Oh, iya, suami iya. saya mengundang mantan istrinya datang ke rumah saya. Ini buktinya CCTV. Dan saya sudah tidak mengizinkan. Sekali, 2 kali, 3 kali nggak masalah. Tapi berkali-kali itu tidak enak buat saya. Meresahkan. Selesai. Paham? Oh, kita lapor polisi yang aku. Iya, lakukan itu aja. Ya. Udah, nggak usah khawatir. Ntar telepon aku lagi, ya. Oke, Miss, makasih, love you. I love you. Terima kasih. Halo? Halo? Ya. Iya, Mbak. Miss Yuni ya. Ada yang bisa dibantu?